Nagaya mempunyai sebuah fondasi. Ya, fondasi kita adalah kita ingin membangun kepercayaan dan nilai. Ya, jadi di apapun yang kita lakukan, misi utama kita adalah membangun kepercayaan dan memberikan nilai. Itu saja. Ya, semua hal yang kita lakukan, apapun yang Anda lihat dari poin ini ke depan, kita membangun kepercayaan. Ya, kembali ke kata kunci tadi ya, gimana caranya aset ini bisa diterima secara global? Kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan dan memberikan nilai? Melalui legalitas dan transparansi. Ya, kembali legalitas, kenapa? Anda sebagai pemegang aset harus tahu siapa sih yang mengeluarkan dan memvalidasi aset ini. Ya, kalau misalkan tidak ada yang memvalidasi, siapapun bisa bikin, ya nggak nyaman juga dong. Betul tidak? Anda harus tahu siapa yang bikin aset ini, siapa yang memvalidasi, siapa yang menjaga. Ya, dan juga transparansi. Jadi, misi utama Nagaya adalah membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, sekarang tantangannya adalah mengapa masih banyak aset kripto di luar sana yang masih belum, walaupun sudah banyak sekali aset digital di luar sana, ya, mengapa mereka masih belum diterima sebagai alat tukar yang nyaman diterima? Kenapa? Apa alasannya? Ya, kalau misalkan kita ngomong pilar, ya, ini adalah fondasi dari Nagaya. Ya, inilah alasan kita melakukan semua yang kita lakukan, ya. Ada dua pilar yang biasa digunakan oleh aset kripto lainnya, dan Anda boleh cek ya, inilah yang terjadi di pasar. Pilar pertama adalah komunitas. Ya, jadi aset kripto ini biasa mereka membangun komunitas yang besar, ya, dengan janji bahwa pilar kedua mereka akan digunakan sebagai alat tukar. Betul tidak? Ya, Anda beli sebuah aset digital atau aset kripto, dijanjikan bahwa suatu saat aset kripto ini akan dijadikan alat tukar, internal ataupun eksternal. Ya, nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan kembali Anda diposisikan sebagai vendor dan Anda harus menerima aset digital, ya, mengapa Anda mau menerima sebuah aset digital yang hanya memiliki komunitas besar? Dan kalau misalkan Anda di komunitas, apa yang terjadi kalau janji utilitas tadi tidak terwujud? Betul tidak? Ya, jadi ini seperti telur dan ayam. Yang mana duluan? Ya, jadi itulah kenapa cenderung ya, aset kripto di luar sana itu cenderung ketika sudah masuk market, mereka sudah tidak perform. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang rumah, kalau pilarnya hanya dua, tidak kokoh, betul tidak? Setuju ya? Nah, itulah mengapa di Nagaya kita mau lengkapi. Kita mau lengkapi apa yang kurang. Ya, apa yang kurang di sini? Itu ada tambahan ya, dan akan kita lengkapi. Seperti apa? Kita tambahkan pilar ketiga, yaitu adalah emas. Ya, emas sudah dipercaya selama ratusan bahkan ribuan, mungkin puluhan ribu tahun untuk dijadikan sebagai pelindung nilai dari sebuah alat tukar. Apapun alat tukarnya. Ya, dari pertama kali uang dibuat, ya, uang itu adalah sebuah IOU dari kepemilikan emas. Ya, jadi di Nagaya kita melindungi nilai Nagaya Anda, aset digital Anda dengan emas, yang berarti Nagaya Anda bukan angka kosong. Ya, masing-masing Nagaya Anda itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas. Yang berarti kembali ke fondasi kita, yaitu kita mau membangun kepercayaan. Kalau misalkan Anda memegang sebuah aset yang tidak di-backup oleh apapun, ya, kecuali sebuah janji bahwa suatu saat dia akan digunakan sebagai utilitas, dibandingkan dengan sebuah aset yang utilitasnya nanti menyusul, tapi di awal kita backup dulu nih dengan sebuah aset yang bernama emas. Anda lebih percaya yang mana? Ya, lebih percaya yang di backup emas, setuju tidak?
Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang utilitas, kita berikan dulu nilai kepada si aset ini. Ya, jadi di Nagaya kita backup aset Anda dengan emas murni. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa emas. Nah, tapi kembali, kalau cuma di backup oleh emas, sudah ada stablecoin di luar sana, betul tidak? Setuju ya? Nah, jadi apa benefitnya? Mendingan saya beli aja emasnya kalau begitu. Kembali, kalau ada vendor, saya terima saja emasnya. Kenapa saya mesti terima Nagaya? Nah, karena ada satu lagi pilar utama, yaitu adalah proyek. Ya, proyek ini bertindak sebagai pemberi nilai. Kenapa? Ya, sekarang tadi yang Anda lihat, emas bertindak sebagai pelindung nilai. Ya, emas bertindak sebagai pelindung nilai, aset non produktif. Ya, harus ada tambahan aset produktif yang namanya adalah proyek. Gunanya buat apa proyek ini? Ya, proyek ini berapapun hasil dari proyek ya diberikan seperti secara syariah ya, tidak ada fixed return atau apapun. Berapapun hasil dari proyek akan digunakan untuk menambahkan cadangan emas setiap pemegang Nagaya. Ingat ya, Nagaya supply-nya tidak bisa bertambah. Tetapi backup emasnya akan terus bertambah. Yang berarti backup emas setiap Nagaya Anda itu akan terus bertambah, betul tidak? Ya, jadi Anda sebagai pemegang Nagaya, kembali kita nggak usah ngomong utilitas dulu ya, visi besar kita. Kita ngomong kecilnya dulu. Anda sebagai pemegang Nagaya, walaupun Anda memegang 1 koin, 10 koin, 100 koin, 1000 koin, Anda akan melihat bahwa dari proyek yang sudah dijalankan, Anda menerima penambahan emas setiap bulan. Dan juga benefit-benefit, kita belum berbicara tentang benefit lainnya dari proyek ya. Kita baru berbicara tentang penambahan emas. Ya, yang berarti kembali daripada Anda jual, ketika Anda mendapatkan penawaran, Anda akan berpikir 2 kali. Kenapa? Karena asetnya punya nilai. Anda berpikir, wih, emas saya bertambah terus loh, walaupun ya kecil, sedikit-sedikit ya, kita nggak bilang langsung bertambahnya banyak. Ya, Anda menerima penambahan emas, berarti Anda akan cenderung lebih berat untuk menjual. Setuju tidak? Ya, Anda akan lebih berat untuk menjual. Kita nggak bilang Anda nggak akan jual ya. Akan lebih berat untuk menjual, kecuali Anda benar-benar punya kebutuhan. Ya, Anda setuju nggak sama yang saya bilang? Kecuali Anda benar-benar punya kebutuhan, atau ada penawaran yang sangat fantastis dari market. Yang berarti Anda akan berubah dari sebuah spekulator menjadi sebuah holder. Ya, kita ingin menciptakan agar komunitas kita ini menjadi holder. Ya, holder itu berarti memegang asetnya ini untuk waktu yang lama. Ya, melihat Nagaya ini bukan sebagai alat spekulasi, tapi aset. Aset itu adalah sesuatu yang terus kita pegang, terus menghasilkan untuk kita dan nilainya terus naik. Nah, kembali ke visi tadi, ya. Gimana caranya agar nanti di market permintaan tinggi, penawaran rendah. Pemegang Nagaya mayoritas akan lebih mending pegang Nagayanya untuk mereka sendiri daripada dijual. Karena insentif untuk mereka memegang adalah kedepannya proyek bertambah, emas pun akan bertambah. Kalau saya jual hari ini, besok-besok saya akan tertinggal kesempatan untuk mendapatkan tambahan emas. Yang berarti Anda akan lebih baik pegang daripada jual. Setuju tidak? Ya, jadi masuk akal ya konsep Nagaya ya. Baru ketika itu sudah terjadi, ya, yang berarti kita bisa menciptakan sebuah aset yang relatif lebih stabil karena di sini ada emas sebagai pelindung nilai dan dengan kecenderungan naik di jangka panjang karena di sini emas juga bertindak sebagai pemberi nilai. Ya, utilitas kita akan terjadi. Ya, jadi nggak masuk akal kalau memang sebuah aset ini bilang kita langsung ngomong ke utilitas, tidak masuk akal. Ya, harus ada logika yang jelas dulu kenapa aset ini layak diterima sebagai alat tukar. Anda berpikir, saya sebagai vendor, kenapa saya mau terima dia? Ya, dengan utilitas kita terbangun, ya, visi kita bisa terwujud yang menjadikan Nagaya ini akan jauh lebih nyaman dan dipercaya sebagai alat tukar.
Ya. Jadi Anda lihat ya, konsep Nagaya ini sudah difikirkan dengan sangat matang. Memang kita memiliki sebuah tujuan yang sangat besar, sangat ambisius, dan kita ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi semua pemegang Nagaya melalui fondasi kita dan 4 pilar dari Nagaya. Visi kita adalah kita ingin menjadi sebuah aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya sebagai alat tukar. Ya, ketika kepercayaan market di seluruh dunia sudah bertambah, bagaimana menurut Anda harga Nagaya pada saat itu?